Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari dengan saya sendiri, yaitu Siti Rahma Wulan Muin, dan ada anggota saya juga, Kak Suryanto, dan yang terakhir Syifa Nur Fadilah. Di sini kami akan menyampaikan atau memaparkan materi terkait kognitif, yaitu counseling cognitive restructuring, gaining confidence and motivation in study, and change inner belief. Mungkin untuk pemaparan pertama itu dengan saya sendiri terkait restructuring kognitif. Poin pertama itu pengertian restructuring kognitif. Restruktur kognitif merupakan teknik yang berusaha melonggarkan dan memodifikasikan pemikiran menyimpang klien untuk mencapai cara yang lebih fungsional dan konstruktif dalam memandang diri, dunia, dan masa depan. Ini menurut Leong 2008. Kemudian, restrukturisasi kognitif berusaha mengidentifikasi distorsi atau bias pikiran otomatis yang spesifik, kejadian yang memunculkannya, dan mengubah isi atau memperlihatkan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian teknik ini juga membantu individu mengidentifikasi aturan-aturan dan juga asumsi-asumsi yang menyebabkan masalah emosional, lalu mengubah asumsi tersebut dengan mengembangkan asumsi yang lebih adaptif, fleksibel, dan tidak terlalu negatif. Ini menurut Leahy 2017. Nah, jadi restrukturatif kognitif ini dia lebih berusaha untuk mengidentifikasi bias-bias pikiran yang spesifik, kejadian yang memunculkan dan mengubah isi ataupun memperlihatkan kenyataan yang sebenarnya. Jadi teknik ini tuh membantu seorang individu itu untuk mengidentifikasi asumsi yang menyebabkan masalah emosional dan mengubah asumsi itu menjadi asumsi yang tidak terlalu negatif, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya yang slide ketiga, poin kedua yaitu tentang teknik-teknik dari restructuring kognitif. Jadi untuk teknik pertama dari restructuring kognitif yaitu pemantauan diri. Pemantauan diri dia berguna untuk mengubah pola pikir yang tidak produktif. Kita harus mampu mengidentifikasi kesalahan yang dibuat. Kemudian restrukturisasi kognitif juga tergantung pada kemampuan kita untuk memperhatikan pikiran yang memicu perasaan dan juga keadaan pikiran negatif. Yang kedua, mempertanyakan asumsi. Jadi bagian penting lainnya dari restrukturisasi kognitif itu adalah belajar bagaimana mempertanyakan pemikiran dan juga asumsi, terutama yang tampaknya menghalangi kehidupan yang produktif. Seorang terapis dapat mengajari kita cara menggunakan metode pertanyaan Socrates untuk mencari tahu di mana dan bagaimana pikiran otomatis itu biasa atau tidak logis. Teknik yang ketiga yaitu mengumpulkan bukti. Nah, elemen kunci dari restrukturisasi kognitif adalah mengumpulkan bukti. Kita dapat memutuskan untuk melacak peristiwa yang memicu tanggapan, termasuk dengan siapa kita dan apa yang kita lakukan. Mungkin kita ingin mencatat seberapa kuat setiap respon dan ingatan apa yang muncul sebagai hasilnya. Kita juga dapat mengumpulkan bukti yang mendukung atau menentang pikiran, asumsi, dan keyakinan. Nah, distorsi kognitif bias dan tidak akurat tetapi juga tak dapat tertanam secara mendalam, mencabut dan menggantinya membutuhkan bukti tentang seberapa rasionalnya mereka. Juga melakukan analisis biaya manfaat. Itu dengan menggunakan strategi ini, kita akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian mempertahankan distorsi kognitif tertentu. Teknik yang terakhir yaitu menghasilkan alternatif. Jadi restrukturisasi kognitif ini membantu orang menemukan cara baru untuk melihat hal-hal yang terjadi pada mereka. Bagian dari praktiknya melibatkan penjelasan alternatif yang rasional dan positif untuk menggantikan distorsi yang telah diadopsi dari waktu ke waktu. Oke, baik teman-teman, selanjutnya itu jenis masalah yang dapat dibantu oleh restrukturisasi kognitif. Nah,
jadi kan teknik restrukturisasi kognitif ini teknik konseling kognitif yang perilaku intinya itu dijadikan sebuah upaya mengubah kognitif remaja yang negatif itu menjadi ke positif sebagai sentral proses. Nah, yang pertama itu jenis masalah yang dapat dibantu oleh restrukturisasi kognitif ini. Yang pertama itu gangguan makan, lalu depresi, kecemasan, penyakit kejiwaan, dan masalah pernikahan. Nah, dari jenis-jenis masalah ini kita bisa nih menyelesaikannya dengan melalui 4 tahap. Yang pertama itu kita mengidentifikasi kognitif negatif yang menyebabkan masalah dari konseling. Lalu yang kedua itu menemukan kognitif positif untuk membangkitkan kompetensi konseling. Lalu yang ketiga itu pengenalan dan latihan coping tool. Terus yang terakhir itu pindah dari pikiran-pikiran negatif ke pikiran-pikiran positif. Nah, itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dari restrukturisasi kognitif. Nah, kita ulangi lagi. Jadi restrukturisasi kognitif itu melibatkan proses berpikir yang terdistorsi oleh stimulus-stimulus negatif yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Nah, tujuan teknik ini itu adalah untuk mengubah pikiran yang irasional menjadi pikiran yang rasional. Nah, dengan mengevaluasi kembali situasi dan cara berpikir yang lebih positif. Jadi, restrukturisasi kognitif ini proses pemikiran yang terdistorsi oleh stimulus-stimulus negatif yang mempengaruhi pikiran, yaitu perasaan dan perilaku individu. Untuk yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, jadi teknik kognitif restructuring itu Alhamdulillah, terima kasih Syifa yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjut ke teknik konseling yang selanjutnya ya, teman-teman. Ini masih berkaitan dengan konseling kognitif ya, teman-teman. Dimana di sini kita akan membahas tentang gaining confidence and motivation in study, atau dalam kurung artinya itu mendapatkan keyakinan dan motivasi dalam belajar. Nah, bagaimana teknik konseling kognitif ini dalam mendapatkan keyakinan serta motivasi dalam belajar yang khususnya diperuntukkan untuk seorang pelajar, baik siswa, santri maupun mahasiswa ya, teman-teman. Nah, poinnya di sini yang pertama, motivasi sebagai penguatan belajar siswa ketika mengalami kesulitan sehingga memerlukan pemecahan dan hanya dapat diselesaikan dengan bantuan berupa pengalaman yang pernah dilaluinya. Nah, jadi motivasi ini bisa jadi penguat ya, teman-teman, untuk kita melakukan sesuatu yang sifatnya perlu belajar ya, baik belajar ilmu yang sifatnya untuk diri sendiri ataupun untuk orang kebanyakan ketika disampaikan ya, teman-teman. Dan hanya dapat diselesaikan dengan bantuan berupa pengalaman yang pernah dilaluinya. Nah, ini dari sumber yang saya dapat ya. Hanya dapat diselesaikan dengan bantuan berupa pengalaman. Jadi motivasi ini bisa diberikan pengalaman pada seorang siswa, misalnya dengan diberikan konseling, diberikan bimbingan, atau diberikan hal-hal tertentu yang bisa menambah motivasi pada siswa tersebut. Kemudian menurut Suprijono adalah sebagai pendorong atau semangat siswa dalam menentukan arah capaian proses belajar, sehingga mampu memilah cara pembelajaran yang sesuai dengan keinginannya. Ini menurut Suprijono ya, pada tahun 2015. Nah, kemudian teman-teman apa analisanya di sini? Jadi pendorong atau semangat siswa
yang bisa menentukan proses agar siswa itu bisa memilih itu adalah salah satunya dengan motivasi pembelajaran, teman-teman. Kemudian ini kaitannya di poin yang selanjutnya, layanan bimbingan konseling yang menggunakan teknik kognitif restructuring ya, di latar belakang bahwa motivasi belajar merupakan dorongan diri, perubahan diri, evaluasi diri, dan memiliki esensi yang terletak pada keyakinan dasar negatif mengenai diri sendiri. Keyakinan ini melibatkan kognitif individu. Nah, kita kemarin bahas tentang konseling kognitif. Jadi konseling kognitif itu apa sih? Kan kemarin udah diketahui ya teman-teman bahwa teknik konseling kognitif itu adalah merubah pemikiran seseorang agar menjadi rasional dan juga positif pemikiran. Nah, ini ada lagi kognitif restructuring yang dikaitkan dengan motivasi belajar, yang dikaitkan dengan apa itu tadi? Dikaitkan dengan mendapatkan keyakinan dan motivasi dalam belajar. Nah, jadi gini nih pengertian restructuring itu dalam kognitif adalah merupakan usaha membantu konseli untuk belajar secara berbeda, mengubah pemikiran salah mengganti dengan pemikiran rasional, realistis, dan positif. Kesalahan berpikir diekspresikan dalam pernyataan negatif yang mengindikasikan adanya pola pikir dan keyakinan irasional. Menurut Rika pada tahun 2016 pada halaman 291. Jadi ini konselor di sini ketika menggunakan teknik kognitif restructuring ya teman-teman untuk mendapatkan keyakinan dan motivasi belajar. Ini seorang konselor ini perlu dia itu merubah atau mengganti pemikiran seorang konselinya teman-teman. Merubah pemikiran seorang yang dikonseling dengannya. Kan ada aja pemikiran-pemikiran aneh terutama bagi seorang siswa. Dirubah kemana? Dirubah menjadi pemikiran yang realistis dan positif ya teman-teman. Contoh, kita ambil contoh seperti ini. Contohnya ada seseorang yang konseling misalnya. Dia ini punya pemikiran, aduh saya pengen banyak makan gitu, tapi saya takut gemuk gitu. Pada akhirnya saya itu nahan makan terus, sehingga saya ini punya penyakit lambung gitu misalnya ada konseli yang berpikir seperti ini. Ini kan pemikiran yang tidak realistis gitu. Nah, kita ini sebagai konselor bisa mengarahkan. Kita bisa berupa mengasih pemahaman selama kita makannya dalam jumlah yang dibenarkan. Itu bukan menimbulkan kegemukan, tapi malah menimbulkan sesuatu yang baik bagi tubuhnya. Dalam kurung atau dalam kutip makanannya yang benar ya teman-teman. Nah, sebenarnya kita juga bisa memberi masukan kepada dia. Kalau memang dia punya tekad keinginan tidak mau makan sementara, bisa diberitahu dia dengan puasa atau dengan cara diet yang lainnya yang diberikan waktu makan tertentu. Itulah pokoknya intinya memberikan pemikiran-pemikiran yang rasional dan realistis dalam konseling kognitif ini teman-teman. Kemudian di poin yang selanjutnya, oleh karena itu yang melibatkan fungsi kognitif individu seperti konseling kognitif, perilaku yang lebih sesuai dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, khususnya perilaku-perilaku itu bisa dikhususkan untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kemudian ke poin yang selanjutnya yaitu changing inner belief, yaitu dalam arti mengubah keyakinan. Nah, bagaimana sih konseling teknik kognitif restructuring ini dalam mengubah keyakinan batin? Pada dasarnya sama ya seperti tadi teman-teman. Ini poin pertama disebutkan, teknik kognitif restructuring merupakan usaha membantu konseli untuk belajar secara berbeda, mengubah pemikiran salah, mengganti dengan pemikiran rasional, realistis, dan positif. Nah, jadi selain bisa meningkatkan motivasi belajar dengan cara merubah pemikiran-pemikiran mereka teman-teman. Nah, changing inner belief ini juga bisa termasuk dalam kategori teknik konseling kognitif restructuring
karena ini sifatnya mengubah keyakinan. Tentunya mengubah keyakinan ini jelasnya kepada arah yang lebih baik, ya, kita mengarahkan kepada lebih baik, tidak asal memberikan inisiasi yang mengubah keyakinan belaka ya teman-teman, tapi jelas dengan cara yang lebih baik. Nah, kemudian poin yang kedua, kesalahan berpikir diekspresikan dalam pernyataan negatif yang mengindikasikan adanya pola pikir dan keyakinan irasional. Nah, irasional ini apa sih teman-teman? Irasional ini menurut KBBI itu adalah tidak berdasarkan akal, dalam kurung penalaran yang sehat. Atau bisa juga arti yang kedua itu tidak masuk akal, tidak terhitung lagi. Ya. Jadi bagaimana kita ini untuk mengubah keyakinan batin seseorang yang keyakinan itu pada dasarnya tidak masuk akal, tidak rasional, maka di sini tugas konselor untuk merubah keyakinan tersebut. Nah, ini termasuk kategori atau termasuk dalam proses konseling dengan teknik cognitive restructuring ya teman-teman. Kemudian poin yang ketiga, teknik cognitive restructuring akan mengarahkan pada perbaikan kognitif, merasa dan bertindak menekankan otak sebagai pusat analisa, mengambil keputusan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Kesalahan berpikir yang bersifat irasional akan menimbulkan pernyataan diri negatif. Nah, jadi teknik restructuring ini akan mengarahkan kepada perbaikan yang kognitif. Kemudian akan menimbulkan dan merasa si kliennya ini bertindak sehingga menekankan otaknya ini sebagai pusat analisa dia. Dan sehingga akhirnya dia ini bisa mengambil keputusan, bertanya, bertindak dan memutuskan kembali. Karena pada dasarnya memang kita ini sebagai konselor kan hanya memberikan masukan-masukan tertentu, teman-teman. Adapun yang mengubahnya atau bertindak sampai goal, sampai menghasilkan sesuatu, itu sih konselingnya sendiri ya teman-teman. Kita hanya mengarahkan, kita sebagai konselor tidak bisa memaksa dan juga tidak bisa memutuskan keinginan konseli. Nah, kemudian kesalahan berpikir yang bersifat irasional akan menimbulkan pernyataan diri negatif. Nah, jadi jangan sampai ada kesalahan berpikir lagi ya, yang sifatnya tadi irasional, tidak realistis, tidak masuk akal gitu. Nah, ini akan menimbulkan pernyataan diri yang negatif ya teman-teman.